Dunia pesantren bukanlah dunia baru bagi pasangan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar akrab sekali dengan pesantren karena istrinya Siti Atikoh adalah cucu dari Kiai Hisham Abdul Karim, pendiri pesantren Sokawarah Raudhatus Sholihin di Kalijaran, Purbalingga. Bahkan Ganjar menjadikan pesantren kakek mertuanya itu sebagai tujuan mudik pertama kali sebelum kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo. Mahfud MD jangan lagi ditanya. Dunia pesantren adalah dunia Mahfud sejak muda. Mahfud adalah santri asli. Sejak SD, Mahfud MD sudah tercatat sebagai santri di pesantren Al-Mardiyah, Madura. Karena sama-sama memiliki kedekatan dengan pesantren, Ganjar dan Mahfud MD selalu mendapatkan tempat di hati ulama dan kiai. Bahkan Ganjar sering melibatkan ulama dalam setiap keputusan politiknya dan mendapatkan masukan yang berharga dari mereka. Membangun kemandirian pesantren bagi Ganjar dan Mahfud tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemandirian pesantren adalah hal yang niscaya. Bukan saja karena itu amanat undang-undang pesantren, tetapi juga sebagai komitmen jiwa santrinya untuk mendorong kemajuan pesantren. Karena bagi Ganjar dan Mahfud MD, santri dan kiai adalah benteng negeri. Selama masih ada para santri dan kiai yang membentengi, para pengacau tidak akan mampu memporak-porandakan bangsa ini. Peran dan fungsi pesantren tidak hanya di bidang pendidikan semata. Ada 3 fungsi yang dijalankan oleh pesantren selama ini, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu keberadaan pesantren tidak cukup diakui melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang itu yang diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007, menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non-formal. Undang-undang Sisdiknas itu dianggap tidak mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren karena membedakan pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan sekolah. Di tahun 2019 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren. Undang-undang tentang pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pesantren. Melalui undang-undang pesantren, peranan dan fungsi pesantren mendapatkan pengakuannya, baik peran pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, pesantren bertanggung jawab mensyiarkan agama serta ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan umat beragama serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat, pesantren wajib mendharma baktikan peran, fungsi dan potensi emansipasi yang dimilikinya guna memperbaiki kehidupan serta memperkokoh pilar eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, sejahtera, dan demokratis. Termasuk menjadi amanat Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 itu adalah dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren bukan sekedar wacana janji politik, melainkan sudah terrealisasi. Dana abadi pesantren menjadi bagian integral dari dana abadi pesantren yang penggunaannya dialokasikan untuk membiayai kelanjutan studi para santri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak ulama dan kiai menyatakan janji politik tentang dana abadi pesantren yang dikampanyekan oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran tak lebih sebagai gimmick saja. Jadi lucu ya. Program yang sudah berjalan sebagai amanat undang-undang malah dijadikan kampanye politik yang dangkal. Jika sudah berjalan, kenapa dijadikan sebagai janji politik? Mungkin dikiranya
Masyarakat pesantren, kiai, dan para santri adalah kelompok yang mudah dibodohi dan dibohongi. Tahun ini saja, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 250 miliar rupiah yang dialokasikan untuk dana abadi pesantren guna membiayai beasiswa gelar maupun non-gelar bagi santri. Dalam Undang-Undang Pesantren, semangat yang dikembangkan adalah adanya dana abadi pesantren yang diambilkan dari APBN yang ditujukan memajukan tingkat pendidikan pesantren. Boleh dikata satu-satunya capres dan cawapres yang peduli dengan kemajuan pesantren adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam banyak kesempatan, Ganjar menyatakan kemajuan pesantren harus didorong lebih lanjut dengan afirmasi kebijakan. Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 tidak boleh berhenti pada undang-undang dan peraturan pusat saja, tapi harus terus digerakkan menjadi sampai ke tingkat pemerintah daerah di seluruh Indonesia, agar segera merancang peraturan daerah atau perda terkait dengan pondok pesantren. Jadi dana abadi pesantren sudah ada dan sudah digulirkan. Ingat ya, program ini tidak bisa diklaim hanya menjadi program kerja capres dan cawapres tertentu. Lebih jauh, Ganjar Pranowo menyatakan akan membawa pesantren lebih maju dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya. Tidak boleh lagi ada kesan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan nomor 2. Pesantren dengan segala keunikannya dapat berperan signifikan dalam menjemput bonus demografi dan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Dengan terus meningkatkan sumber daya manusia di kalangan santri. Bahkan profesi-profesi yang dibutuhkan oleh dunia bisa dipenuhi dari kalangan pesantren. Ganjar menilai masa depan seorang santri tidak hanya terpaku menjadi pendakwah atau mengajar saja, tapi bisa menjadi tenaga profesional lainnya. Santri bisa menjadi pengusaha, jadi TNI, jadi Polri, dan bahkan eksekutif, serta profesi lainnya. Bahkan karakter yang dimiliki santri seperti kemandirian, kejujuran, religiusitas, kerjasama, menjadi kelebihan santri untuk mampu mewarnai dan memberikan inspirasi kebaikan dimanapun dia menjalani perannya. Dan tak kalah pentingnya, Ganjar Pranowo akan menggerakkan kemandirian pesantren di bidang ekonomi lebih kuat lagi. Tak dipungkiri, kebutuhan biaya pesantren memang cukup besar, yang kadang tidak tercukupi oleh dana infak santri ataupun bantuan pemerintah. Maka Ganjar berkomitmen mendorong kewirausahaan pesantren. Sebenarnya menggerakkan ekonomi pesantren bukan hal baru bagi Ganjar Pranowo. Ketika masih menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar mencetuskan program dana bergulir pesantren dengan menggandeng Basnas Jawa Tengah dan kalangan swasta. Ganjar memberikan dana bantuan kepada pesantren untuk berwirausaha yang sifatnya pinjaman lunak. Pesantren bisa mengembangkan usaha ekonominya dan setelah berjalan mengembalikan pinjaman dana tersebut untuk digulirkan kembali kepada pesantren lainnya. Mahfud MD di acara temu silaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren dan Dewan Kemakmuran Masjid di Jakarta beberapa waktu lalu dengan tegas menjamin terlaksananya program pemberdayaan kemandirian pesantren. Bahkan kemakmuran pesantren menjadi perhatian khusus pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Saya memberi perhatian khusus kepada pesantren, malah akan tingkatkan dari yang sudah ada. Regulasinya sudah ada, dananya sudah ada, tinggal pengelolaannya saja supaya lebih konkret. Begitu kata Pak Mahfud MD. Ulama, kiai, santri, dan insan pesantren kini menaruh harapannya kepada Ganjar dan Mahfud MD untuk memajukan dunia pesantren. Pesantren tidak lagi dianggap sebagai lembaga pendidikan pinggiran, tetapi turut andil sebagai penentu pembangunan. Dengan demikian, pesantren secara efektif dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi Undang-Undang Pesantren. Inilah asa saya, asa Ayah NH.
kasih.